bagaimana sistem pendidikan kejuruan di Indonesia berjalan dan bagaimana perbandingannya dengan sistem pendidikan kejuruan yang ada di luar negeri. Sayangnya kita harus akui Kenapa bahwa pemerintah level Indonesia berpikir nggak menerapkan sistem pendidikan kita masih belum bisa Finlandia aja? membangun sepenuhnya. Makanya kalau di Finlandia untuk masuk jurusan keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas mengenai edukasi yang akan membahas tentang topik yang sangat menarik, di mana topik ini membahas mengenai pendidikan kejuruan baik di tingkat SMK ataupun tingkat universitas. Nah, kita akan melihat bagaimana sistem pendidikan kejuruan di Indonesia berjalan dan bagaimana perbandingannya dengan sistem pendidikan kejuruan yang ada di luar negeri. Nah, kenapa topik ini sangat penting? Karena pendidikan kejuruan memegang peranan besar dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai yang berkualitas, yang langsung bisa terjun ke dunia industri. Nah, di bagian akhir video ini saya sudah menyiapkan wawancara yang spesial dengan salah satu pemain sepak bola dari Persigoa. Nah, menariknya itu dia juga punya ketertarikan dengan dunia luar negeri, termasuk soal pendidikan kejuruan yang ada di sana. Nah, kita itu bakal ngobrol santai soal pandangannya, bagaimana dia berpikir tentang perbedaan pendidikan kejuruan di Indonesia dan juga pendidikan kejuruan yang ada di luar negeri, dan mungkin juga dapat insight seru dari perspektif seorang atlet. Nah, tetap nonton sampai akhir. Nah, sebelum itu kita akan membahas sedikit gambaran apa itu kejuruan. Nah, kejuruan itu biasanya dikenal dengan sekolah SMK atau sekolah menengah kejuruan lanjutan setelah SMP, yang fokusnya lebih ke keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan jurusan yang mereka pilih sebelumnya. Nah, misalnya itu ada teknik, ada bisnis, dan ada pariwisata, dan ada juga kesehatan. Nah, jadi dia itu bukan cuma belajar teori tetapi juga banyak praktek. Kenapa? Karena biar lulusannya itu siap kerja atau buka usaha sendiri. Nah, meskipun begitu, lulusan SMK tetap bisa lanjut kuliah kalau memang mau ke jenjang universitas. Intinya SMK itu cocok buat orang-orang yang langsung mau kerja kalau misal udah lulus SMK begitu. Nah, untuk ke jenjang yang lebih tinggi itu ada yang namanya politeknik, ada juga yang namanya universitas. Nah, ini itu hal yang berbeda tapi orang biasanya itu menganggapnya sama. Nah, universitas sendiri ini itu adalah perguruan tinggi yang lebih fokus ke pendidikan akademik, riset, dan pengembangan ilmu maksud saya. Nah, sedangkan politeknik itu perguruan tinggi vokasi yang lebih fokus ke praktek dan keterampilan kerja. Jadi kalau politeknik itu berdiri sendiri, dia bukan dari bagian universitas. Tapi kalau ada politeknik yang biasanya disebut sebagai program vokasi di universitas tersebut, intinya itu kalau politeknik itu tempat kuliah yang ngarahin lulusannya biar siap kerja langsung, yang dibekali skill praktisnya dari dulu. Nah, ada juga program vokasi di universitas, contohnya itu ada tata busana D3. Nah, itu termasuk bagian dari kejuruan vokasi yang ada di universitas. Nah, rata-rata di bidang vokasi itu ada mencakup diploma 3, ada juga diploma 4 atau D4, ada juga sarjana terapan, dan kadang ada sertifikasi profesi. Nah, jurusannya itu biasanya ada di teknik sipil, ada teknik mesin, ada teknik elektronik, dan juga biasanya teknik informatika. Ada juga seni dan kreatif di bagian desain grafis, dan ada juga desain fashion. Nah, selanjutnya kita akan bahas kejuruan lebih mendalam bersama orang yang saya bahas sebelumnya. Let's go. Oke, sebelum itu bisa kenalin diri dulu ke penonton, siapa namanya dan kesibukan Anda sekarang itu lagi apa aja? Baik, perkenalkan nama saya Fahri. Sekarang kalau kesibukan sekarang ya masih aktif main bola, dan selain itu masih aktif juga di kampus. Saya masih kuliah di salah satu universitas. Oke, pernah tidak Anda mendengar mengenai pendidikan kejuruan? Ya, kalau pendidikan kejuruan sering dengar dari teman juga yang kuliah di pendidikan kejuruan, juga teman yang dulu sekolah di pendidikan kejuruan.
Oke, menurut Anda sendiri seberapa penting pendidikan kejuruan di Indonesia saat ini? Kalau misal nih diberikan kesempatan memilih, Anda lebih suka memilih belajar praktis atau kayak di sekolah kejuruan atau lebih memilih teori? Ya, kalau menurut saya pribadi, pendidikan kejuruan di Indonesia masih sangat penting karena kan anak-anak di Indonesia tidak hanya senang belajar teori akademis, ada juga anak-anak di Indonesia yang punya bakat tertentu di bidang kejuruan, misalnya di bidang kuliner, tata busana, animasi mungkin dan lain. Kalau dan anak ini tentunya perlu ruang untuk mempertajam atau memperbaiki bakat mereka, jadi tentunya perlu mendapat ruang, dan hal yang bisa memberikan ruang itu adalah pendidikan kejuruan menurut saya. Oke, baik. Kalau ini pernah tidak kepikiran atau cari tahu soal pendidikan kejuruan luar negeri? Nah, menurut Anda kira-kira kenapa pendidikan kejuruan mereka itu lebih maju daripada negara kita sendiri? Kalau dari beberapa referensi yang pernah saya baca, perbedaan antara pendidikan kejuruan di luar negeri dan di Indonesia, salah satunya itu yang paling menonjol adalah pendidikan kejuruan di Indonesia itu di luar negeri itu memiliki hubungan yang erat dengan industri. Jadi dari siswa-siswa yang belajar di luar negeri itu tidak hanya fokus ke teorinya saja, tapi juga magang. Nah, salah satu perbedaannya juga di magang di luar negeri itu durasinya panjang. Biasanya 2 sampai 4 hari lah per minggu, dan itu berjalan selama 2 tahun. Jadi secara durasinya lebih panjang daripada yang ada di Indonesia. Di Indonesia kan biasa cuman waktu magangnya paling 1 sampai 2 bulan. Yang saya paling lama lah 6 bulan. Dan itu juga biasanya cuma dipakai sebagai formalitas kelulusan saja. Yang tidak akan menurut saya. Baik, jadi menurut Anda ini salah satu tantangan di Indonesia itu juga ada di sekolah atau kampus itu ada yang nyambung dengan kebutuhan industrikannya. Jadi, nah kira-kira apa yang harus diperbaiki supaya lulusan-lulusannya itu lebih siap ke depannya untuk kerja di industri itu? Ya, kalau menurut saya sih yang paling pertama kerjasamanya sih. Jadi yang paling penting itu sekolah kejuruan di Indonesia harus memiliki kolaborasi yang baik dengan perusahaan-perusahaan atau pelaku-pelaku industri, sehingga siswa-siswa mereka setelah lulus memiliki area yang lebih baik dan juga memiliki kemampuan lebih baik untuk langsung bekerja di dunia kerja. Selain itu mungkin kadang pendidikan kejuruan di Indonesia masih terlalu mengandalkan kurikulum lama, sementara kan kebutuhan pasar dan industri itu sangat cepat berubah-berubah. Jadi tentunya kita harus memikirkan strategi kurikulum yang bisa beradaptasi dengan perubahan pasar atau kebutuhan industri supaya kita bisa lebih adaptif. Oke, Anda ini kan seorang atlet bola ya. Jadi kalau pendidikan sepak bola di luar itu di negeri kan terkenal bagus. Kalau misal itu kita ibaratkan sebagai akademi di Eropa atau Amerika Selatan. Nah, menurut Anda ini apa yang bisa kita pelajari dari situ buat pendidikan kejuruan di bidang kejuruan kita ini di Indonesia? Kalau yang bisa diadaptasi menurut saya sih atau bisa dicontoh dari contohnya dari akademi sepak bola di Eropa misalnya. Dia kan akademinya strukturnya sudah sangat baik, mulai dari usia 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 19 tahun sampai ke jenjang profesional atau senior. Nah, kalau kita bisa terapkan ini ke pendidikan kejuruan, itu sangat baik menurut saya karena kita bisa menciptakan ekosistem yang baik terhadap siswa-siswa ini. Jadi mulai dari SD dia sudah menggeluti bidang tertentu, misalnya bidang kuliner atau tata busana atau lain-lainnya, supaya nanti di usia kerja dia sudah lebih menguasai bidangnya. Itu menurut saya sih. Oke, baik. Lalu bagaimana harapan Anda kalau misalnya dikasih kesempatan hari ini atau besok menjadi menteri, sistem apa yang Anda akan ubah saat itu juga?
Kalau misalkan saya mendapat kesempatan itu, yang pertama yang ingin saya perbaiki sih sistemnya sih, bagaimana perekrutan guru itu sendiri, guru di pendidikan kejuruan, dan juga saya juga ingin meningkatkan kolaborasi dengan industri-industri yang ada di Indonesia supaya nantinya proses yang dilalui siswa-siswa kejuruan ini, mulai dari proses magangnya dan lain-lainnya, bisa terfasilitasi dengan baik. Oke, pertanyaan terakhir. Ada pesan nggak buat anak-anak ini atau teman-temannya lagi sekarang lagi sekolah di kejuruan dan tetap semangat untuk mengembangkan pendidikannya ini? Kalau pesan untuk teman-teman yang sekarang belajar di pendidikan kejuruan, sedikit saja sih kalau menurut saya, ya semangat terus untuk belajar di pendidikan kejuruan, karena jangan minder, karena kalian kan memiliki skill tertentu yang bisa nantinya setelah lulus langsung bisa eksekusi di lapangan, sehingga kalian sebenarnya adalah orang-orang yang spesial. Jadi semangat terus untuk belajar, dan semoga bisa berkontribusi untuk perkembangan di negara kita nanti. Itu sih yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini itu bermanfaat dan menjadi dukungan untuk masa depan untuk teman-teman sekalian yang sedang menuntut ilmu di bidang kejuruan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.